Selamat pagi untuk semua saudara-saudara yang juga menyaksikan melalui online dan juga semua sahabat juga yang mendengarkan mungkin lewat radio. Pagi hari ini kita mau belajar satu isu yang penting sekali, yaitu yang namanya passion. Sama-sama yuk katakan passion. Passion. Kita mau masuk dalam Minggu Paskah di mana kita memperingati pengorbanan Yesus. Dan ada satu film yang sangat terkenal yaitu namanya Passion. Pagi hari ini saya ingin ajak kita untuk mengenal kata passion ini. Apa sih makna dari kata passion? Supaya kita juga bisa mengerti apa yang dimaksud dengan passionnya dari Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri kalau boleh. Kita akan baca bersama-sama ayat kita dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 bersama-sama. Anda siap? Anda siap? Siap ya? Mari kita baca bersama-sama Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Oke saudara, itu cara yang masih kurang tepat saudara ya. Kalau kita dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu, pada waktu kita membaca kata segenap, mari tunjukkan kata segenap. Ya, mestinya suaranya kayak gini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yuk kita sama-sama ulangi yuk dengan penjiwaan yang lebih baik ya. 1, 2, 3. Silamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Anda boleh duduk, berikan aplaus kepada Anda sendiri. Saudara, kita di sini belajar bahwa Tuhan itu suka yang namanya segenap. Makanya perintah ini adalah perintah yang dikutip oleh Tuhan Yesus pada waktu murid-muridnya menanyakan, guru perintah mana yang paling penting, yang paling besar di dalam firman Tuhan, di dalam Taurat. Lalu Tuhan Yesus mengutip perkataan dari Musa ini. Karena Tuhan enggak suka yang separuh-separuh. Coba bilang ke kanan kiri. Tuhan enggak suka yang setengah-setengah. Makanya kata segenap diulangi 3 kali. Di setiap kita ngomong hati kita, jiwa kita, kekuatan kita, bukan separuh, bukan sebagian, bukan sebagian besar juga, tapi segenap. Nah, segenap itu full, ekspresi. Oleh karena itu passion, saya definisikan, saya cari artinya dalam kamus adalah ini, a strong or extravagant fondness, enthusiasm, or desire for anything. Sesuatu yang kuat, ekstravagan itu bahkan lebih. Fondness itu kecintaan, antusiasme, dan keinginan untuk sesuatu. Itu namanya passion. Nah, pagi hari ini kita mau belajar. Passion itu apa? Tadi kita barusan dengar definisinya. Belum ada kan yang umur 84 punya waktu loh ya. Saya kemarin bercanda sama Ko Buti bilang, berarti kita punya waktu 40 tahun lebih loh untuk latihan. Nah saudara-saudara, buat yang mungkin menyaksikan lewat radio mungkin tidak tahu ceritanya, ini tentang Edson dan Lian, orang dari Rio. Mereka datang ke American Got Talent dan mereka kepingin sekali untuk menampilkan satu kolaborasi dance yang mereka lakukan. Yang luar biasa adalah karena mereka tuh 54 tahun dan 84 tahun. Nah karena itu apa yang mereka tampilkan adalah sesuatu yang mereka sudah persiapkan bahkan berbelas-belas tahun. Mereka katakan 14 tahun. Tadi ada komentar di belakang berkata, aku kalau umur 84 tahun aku mau sekuat itu. Tadi MC-nya sampai bilang gitu. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang tahu bahwa yang mereka lakukan adalah hal yang merupakan passion mereka. Berapa yang banyak yang
bisa mengamini bahwa yang mereka lakukan adalah merupakan passion mereka. Nggak heran pada waktu mereka selesai, apa yang terjadi? Semua penonton reaksinya gimana? Setelah mereka kagum dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa, perasaannya kebawa semua. Dengan teriaknya, dengan segenap kekuatannya. Itu maksud saya, saudara. Firman Tuhan katakan pada waktu mengasihi Tuhan, itu bukan dengan nada datar, saudara. Dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Itu namanya bukan segenap. Passion itu bicara dengan kekuatan yang luar biasa, saudara. Saudara kalau lihat gambar ini gambar apa, saudara? Raket dan badminton. Ya, raket dan kok, badminton. Ini merupakan salah satu passion saya. Saya bagi teman-teman yang tahu saya, kenal saya, pernah main badminton, Anda akan seringkali saya dengar komentar, "Ko Iman, kalau kamu main badminton, itu kamu main 1 jam, kayak orang lain kamu main 1 jam itu kayak 15 menit. Jadi saya bisa main badminton 3 jam, Anda 45 menit sudah capek. Saya bisa waktu yang sangat lama, karena apa? Karena sangat enjoy, saya sangat menikmati. Seringkali saya kalau masuk ke dalam satu lapangan ya, satu gedung isinya badminton, saya berani yakin bahwa paling tidak saya adalah orang nomor 1 atau nomor 2 terbaik di dalam gedung itu. Ini bukan sombong tapi kenyataan, saudara. Kenapa? Karena saya suka sekali. Kalaupun ada orang yang lebih baik, saya dipastikan diam-diam saya pasti sudah duduk di belakang orang itu atau di samping orang itu, lihat dia caranya main, memperhatikan caranya dia main. Itu namanya passion, saudara. Passion. Jadi setiap kali ada orang lebih baik, pasti saya sudah tahu nih, saya sudah suka sekali nonton, makanya saya suka nonton badminton juga. Setiap kali saya habis nonton badminton, begitu keluar, mesti mainnya lebih bagus. Itulah yang namanya passion, saudara. Nah, pernah nggak ketemu, saudara, orang yang katanya punya kesukaan akan hal-hal tertentu, tapi Anda kenal orang tersebut dari tahun ke tahun, Anda lihat skillnya atau kemampuannya nggak pernah bertambah. Misalkan orang itu jualan, katanya passionnya jualan, tapi caranya jualan dari tahun ke tahun sama. Katanya suka memasak, tapi caranya memasak dari tahun ke tahun tidak ada improvement, tidak ada yang ditambahkan. Perlu dipertanyakan tentu, apakah betul-betul orang itu punya passion apa enggak? Kenapa? Karena begini, saudara, saat kita menghidupi passion kita, memuliakan Tuhan itu menjadi hal yang wajar. Yuk, sama-sama yuk cernai statement ini. Saat kita menghidupi passion, memuliakan Tuhan itu menjadi hal yang wajar. Nah, kenapa kita harus semua hidup di dalam passion? Saya baca buku yang kedua akhir-akhir ini dari bukunya dari Angela Lee Duckworth, gambar ini. Ini adalah sebuah buku yang cukup terkenal akhir-akhir ini. Dan di buku ini intinya juga menceritakan hal yang sama. Bahwa kesuksesan itu sama sekali bukan karena bakat atau talenta. Kesuksesan dia perhatikan, dia seorang guru matematika dan dia memperhatikan murid-muridnya yang mana yang lebih berhasil dalam matematika. Apakah orang Asia lebih pintar, apakah orang bule lebih pintar, apakah orang hitam atau Hispanik lebih pintar, dia perhatikan. Dia juga perhatikan faktor dari ekonomi rendah, menengah, dan tinggi. Dia perhatikan faktor umur, lahir di bulan apa. Dia perhatikan dari apa, mungkin dari sionya apa, mungkin. Semua background dia teliti. Artinya dia sudah melihat semuanya dan dia mengambil sebuah kesimpulan. Bahwa orang-orang yang cenderung lebih berhasil dalam matematika, yang lebih pintar dalam matematika adalah, saudara tahu jawabannya? Orang itu lebih sering mencoba. Orang itu lebih tekun. Orang itu lebih melakukannya berulang-ulang. Oleh karena itu kita sering dengar istilah 10.000 jam. Saudara, kalau Anda mau menjadi ahli,
dalam sesuatu, kita harus berani punya ketekunan, satu konsistensi untuk melakukan itu, mengasah kemampuan itu lebih dari 10.000 jam. Saya percaya tadi Edson dan Lian pasti lebih dari 10.000 jam latihannya. Walaupun penampilannya cuma 3 menit, tapi latihannya saya percaya lebih dari 10.000 jam. Yakin saya, yakin banget, pakai banget. Kenapa? Karena itulah yang membentuk namanya kompetensi. Jadi kalau pagi hari ini saya berdoa, kita bicara tentang mempermuliakan Tuhan, tentang passion. Kita harus ingat, ini merupakan sesuatu yang harus kita ulang-ulang. Mazmur 1 ayat 2, ayat yang sudah sangat kita kenal. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, tahan ayat ini. Saudara ini perhatikan, Taurat itu harus direnungkan siang dan malam, betul? Berarti pagi dan sore nggak usah Pak, gitu ya. Bukan, maksudnya siang dan malam itu bicara soal frekuensi. Terus menerus, bukan? Tapi yang menjadi kata kunci dari ayat ini sebetulnya adalah kata yang ketiga. Apa? Coba lihat kata yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Yang pertama adalah tetapi, yang kedua adalah yang ketiga adalah, ayo dong suaranya mana? Kurang dengar. Mana sekali lagi? Sekali lagi dengan suara yang lebih mantap ya. Kesukaannya. Iya, kesukaannya. Jadi orang yang dikatakan berhasil, orang yang mujur di dalam kehidupan, kunci utamanya bukanlah berapa sering dia melakukan, tetapi poin paling pentingnya adalah kesukaannya. Atau saya pakai kata saya, yang passionnya adalah Taurat Tuhan. Passion itu artinya sesuatu yang kita sangat amat suka, sehingga kita lakukan dan rela lakukan berulang kali. Oleh karena itu saya mau kita mengerti pagi hari ini, bahwa passion, yang namanya passion, itu selalu berkaitan dengan yang namanya frekuensi dan kuantitas. Yuk sama-sama yuk, frekuensi dan kuantitas. Saudara, kita nggak bisa dikatakan kita ini punya passion. Tanya, passionnya apa? Passion saya adalah makan soto kok. Wih, mantap orang Semarang. Passionnya makan soto. Terus kita tanya, kamu berapa sering makan soto? Setahun sekali kok. Nggak mungkin banget. Kalau passionnya adalah makan soto, saya percaya semua soto di Semarang sudah dijelajahi semua. Betul nggak? Semua kuantitasnya harus membuktikan bahwa itu adalah passionnya. Kalau Anda bilang passionnya adalah Taurat Tuhan, tetapi Taurat Tuhannya masih rapi, perlu sangat dipertanyakan, passionmu apa? Apa yang engkau rela untuk lakukan berulang-ulang kali tanpa disuruh? Saya suka ada seorang teman yang membantu mengarahkan saya, teman dari gereja, dia berkata begini, Iman, kalau uang tidak jadi masalah, kalau uang tidak jadi persoalan, apa satu hal, bisnis apa yang kamu pengen kerjakan? Wow, waktu saya dengar pertanyaan itu benar-benar belum main gitu ya. Wah benar juga ya, itu kan passion berarti. Nah seringkali pada waktu kita ditanya pertanyaan ini jujur, mayoritas kita bingung. Passionku apa ya? Masa passionnya main game? Apa ya passionnya ya? Passion saya masa begadang? Apa ya passion saya ya? Yang dilakukan berulang-ulang kali. Apa ya passion saya? Nah saudara, saya mau ajak kita buka ayat ini. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Ayat yang terkenal sekali. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Saudara, saya mau garis bawahi kata perbuatanmu yang baik di sini, itu bukan saja berarti moralitas atau karakter yang baik, saudara. Pada waktu saya membuka arti kata dari perbuatanmu yang baik ini, saya terkejut karena ternyata memakai istilah good itu dari kata kalos dan works itu dari kata ergon. Kalos itu artinya excellent, honorable, sesuatu yang sangat dipuji. Itu namanya good works, yang baik. Nah, perbuatan yang dimaksud di sini adalah, perhatikan, business, industri, efforts, arts. Makanya kalau kita baca secara keseluruhan beberapa ayat di pasal ini, nanti saudara baca ya beberapa ayat sebelumnya dan setelahnya, kita lihat konteksnya tentang sesuatu yang percaya tidak mungkin ditaruh di dalam kegelapan, ditaruh di bawah. Itu bicara bukan perbuatan yang baik dalam arti yang kita seringkali sangka. Memang menurut saya bisa menjadi itu. Perbuatan baik, nolong orang, berderma, itu baik. Tapi baik yang dimaksud di sini adalah kualitas pekerjaan. Sama-sama katakan, kualitas pekerjaan. Artinya apa yang kita kerjakan itu kualitasnya yang benar-benar sangat amat baik dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Nah kalau seperti ini, saya jadi mengerti. Rasanya mustahil sekali Anda bilang bahwa kita ini adalah anak Tuhan, dan kemudian kita tidak seperti terang di dunia ini. Kalau kita punya pengertian ini, pemahaman pewahyuan ini, kita akan bekerja dengan cara yang berbeda. Good works atau perbuatan baik yang di sini artinya kita harus menjadi yang terbaik di tempat kita berada. Sebagai ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga yang terbaik, yang punya passion melayani di situ. Sebagai orang yang kerja di perusahaan, pastikan Anda menjadi nomor 1 atau nomor 2 karyawan yang paling dipercaya. Sebagai seorang pengusaha, Anda menjadi pengusaha yang selalu berinovasi, selalu belajar. Sebagai orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu, juga memberikan waktu, tenaga kita berulang-ulang sampai itu menjadi yang terbaik versi kita, saudara. Itulah kata passion, saudara. When we are at our best, we glorify God who put the potential in us. Pada waktu kita melakukan yang terbaik, kita itu sedang mempermuliakan Tuhan. Saudara, passion atau melayani Tuhan itu tidak hanya di dalam 4 dinding gereja ini. Pada saat ibu-ibu atau bapak-bapak, saudara-saudara memasak, itu adalah sebuah pelayanan. Waktu kita memakai talenta kita, pastikan kita melakukan itu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa. Dengan segenap jiwa bicara mengenai pikiran, dipikirkan betul, dengan segenap perasaan, dan dengan segenap kekuatan. Oleh karena itu, kalau kita lihat bangsa pilihan Tuhan, itu kita lihat sekarang, mereka bangsa yang sangat maju. Dalam peradaban, dalam teknologi, di dalam hampir segala hal. Karena apa? Ini adalah perintah paling utama. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mereka betul-betul menghidupi perintah ini. Kalau kita hanya biasa-biasa, itu bukan segenap. Amin. Saya percaya kalau saudara baca dalam Mazmur Daud, memuji dan menyembah Tuhan, dikatakan dia memuji dan menyembah Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa. Hebohnya luar biasa. Saya percaya tidak akan begini saja ya, kayak kita bayangkan di gereja. Daud atau David in the Bible, saya percaya penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Amin. Efesus 2 ayat yang ke-10 katakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup
di dalamnya. Saudara, menarik sekali kata pekerjaan baik. Itu menggunakan kata yang sama dengan pekerjaan baik yang tadi diucapkan di dalam Matius 5:16. Dari kata dasar yang sama, saudara. Pekerjaan baik yang dimaksud di sini bukan maksud hatinya baik, tetapi kualitas pekerjaannya sangat baik. Itu yang dimaksud. Efesus 2:10. Jadi di dalam Kristus Yesus, kita itu sudah diperlengkapi untuk satu tujuan yang mulia. Oleh karena itu saya nggak percaya bahwa ada orang yang lahir di dunia ini terima Tuhan dan hidupnya hanya biasa-biasa. Just average. Karena setiap kita anak-anak Tuhan, panggilan kita adalah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap. Ya, saya garis bawahi segenap. Itu artinya, saudara. Oleh karena itu, passion itu artinya kita berani berkorban untuk sesuatu yang kita cintai. Ini menjadi sesuatu yang kita bisa mengerti. Passion adalah sesuatu yang kita berani berkorban untuk sesuatu yang kita cintai. Saudara, kalau saya percaya orang itu passionnya tadi adalah dance. Walaupun saya percaya mungkin pekerjaan full time-nya bukan full time dancer. Dia akan sempatkan waktu berkorban untuk latihan. Kalau passion kita main musik, saya percaya juga kita rela berkorban. Malam-malam mungkin belum tidur hanya untuk melatih supaya kita jadi lebih ahli. Setuju enggak? Kalau passion kita adalah bahasa tertentu, saya percaya tidak usah disuruh, Anda akan belajar sendiri. Semua akan Anda cari. Ya, pertanyaannya mungkin pagi hari ini gini, Pak, gimana kalau saat ini pekerjaan yang saya lakukan, pelayanan yang saya lakukan, bukan merupakan passion saya. Saya merasa datar-datar aja dalam pekerjaan. Saya merasa rasanya enak ya orang itu bisa menghidupi passionnya. Bagaimana dengan saya? Bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan? Saya mau katakan begini, saudara. Bahwa firman Tuhan juga berkata dalam setiap hal yang kita lakukan, kerjakanlah semuanya itu seolah-olah untuk Tuhan. Tahukah saudara bahwa saya perhatikan dalam aspek pekerjaan saya yang mungkin rutin tiap hari, ada hal-hal yang membuat saya itu berenergi. Tidak semua aspek pekerjaan mungkin, tidak semua aspek pelayanan. Tapi saya perhatikan contoh, saya ternyata paling suka kalau sudah disebut mengatur keuangan. Begitu pekerjaannya tentang ngatur-ngatur, harus begini, itu sesuatu yang sangat memberikan saya energi, enjoy. Temukanlah hal-hal tersebut dalam kehidupan kita, di dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan saat ini. Mungkin tidak bisa kita berkata, saya sekarang sudah menghidupi passion saya. Kalau uang tidak jadi masalah, saya ingin melakukan ini. Mungkin Anda tidak di situ. Tetapi di mana kita berada sekarang, apa yang ada di tangan kita saat ini. Saya mau encourage teman-teman, mau encourage Bapak Ibu semua yang mendengarkan pesan ini. Do your best. Pasti ada bagian-bagian dalam pekerjaan atau pelayanan itu yang Anda sangat suka. Oleh karena itu jangan heran Tuhan Yesus pernah berkata pada murid-muridnya begini, makananku adalah apa? Makananku adalah bakso dan mie, bukan. Tuhan Yesus berkata apa? Makananku adalah melakukan kehendak atau pekerjaan dari Dia yang mengutus aku. Dengan kata lain Tuhan Yesus berkata, makanan itu kan energi ya. Kita makan supaya tambah kuat ya. Berarti setiap kali Tuhan Yesus melakukan pekerjaan Bapa, apa yang dikehendaki Bapa, itu memberikan kekuatan buat dia. Semakin semangat, semakin dia melakukan kehendak Bapa, semakin kuat. Nah, itulah artinya passion. Passion itu melakukan sesuatu yang dia cintai sampai berani bayar harganya. Banyak dari kita seringkali kalau diajak ikut sebuah conference gitu ya, atau sebuah seminar. Bagus loh, oh ya mau. Terus waktu ikut tanyain, ada investasinya 500.000. Hah? 500.000?
Enggak usah deh, enggak usah deh. Atau kurang dari itu, atau lebih dari itu, kita langsung mundur. Berarti itu bukan passion. Passion itu artinya kamu begitu suka, begitu cinta, sampai berani dan mau bayar harganya. Berapa toh? Oh cuman segitu. Ya memang besar sih, uangnya besar. Tapi demi apa yang aku suka, aku rela keluar uang. Aku rela keluar waktu. Aku rela keluar jam tidurku untuk melakukan itu. Itulah yang namanya passion. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan kekuatan. Oleh karena itu contoh kita adalah Ibrani 12 ayat 2. Saya minta teman-teman tim Praise and Worship bisa maju ke depan. Ibrani 12 ayat 2. Perhatikan apa yang jadi nasihat dari firman Tuhan untuk kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus yang jadi contoh, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Berikutnya, yang dengan apa? Mengabaikan kehinaan. Tekun, ya kata tekun disinggung lagi nih. Tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi contoh yang diberikan buat kita, berkenaan dengan passion, kita sebentar akan masuk dalam Minggu Paskah, adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah contoh yang paling sempurna, namanya passion. Dia begitu mengasihi, dia punya tujuan yang pasti. Aku rela melalui semua penderitaan ini. Berapa hari itu ya, lebih dari hampir 18 jam mungkin. Dari pertama kali ditangkap sampai naik kayu salib. Dia tahu itu bakal sangat menyakitkan. Tapi ada passion, ada sesuatu yang di depan itu. Kalau saya melakukan semua itu, ada satu yang saya tuju. Apa yang saya tuju? Apa yang Tuhan tuju? Apa yang jadi passionnya Tuhan? Yohanes 3 ayat 16. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan karena dia sedikit mengasihi kita. Karena begitu besar. Ini ngomongin passion. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi passionnya adalah dunia ini. Tatanan dunia ini. Kita semua yang ada di dunia ini. Sehingga, perhatikan, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus bukan hanya cinta setengah mati sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus bukan hanya cinta setengah mati sama saudara-saudara. Tapi dia betul-betul cinta sampai mati. Itu namanya passion. Bukan setengah mati. Benar-benar 100% mati. Cinta untuk mati. Ada sebuah teks berkata, He lives to die. Rejected and alone. Itulah gambaran. Dia khusus hidup untuk mati. Bayangin. Dia itu hidup di dunia, tujuannya adalah untuk mati. Berapa banyak sih dari saudara yang mau hidup untuk mati? Enggak mau saudara. Tapi Tuhan Yesus itu hidup khusus loh. Hidupnya itu khusus untuk mati buat kita. Itu tujuan semuanya. Oleh karena itu pagi hari ini kita belajar passion. Dia menciptakan passion. Dia mencontohkan kepada kita. Dan di dalam setiap kita. Dia sudah taruh passion. Ada good works, tadi katakan Efesus 2 ayat 10 di dalam kita. Dan dia ingin supaya good works itu kelihatan. Matius 5 ayat 16. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk sebuah pesan akan passion. Di minggu ini Tuhan kami mengingat kembali akan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan masuk dalam Jumat Agung dalam beberapa hari. Kami akan masuk dalam Paskah. Biarlah ini tidak luput dari perhatian kami. Karena begitu besar Engkau mengasihi dunia ini, sehingga Engkau rela untuk bayar harganya. Pagi hari ini kami mendengar Tuhan, Kau sudah menaruh good works, pekerjaan yang baik di dalam setiap destiny kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah pagi hari ini, dari dalam hati kami ada jeritan yang paling dalam. Tuhan, kami ingin mengasihi Engkau sebagaimana Engkau mengasihi kami. Kami ingin Tuhan, hidup kami menunjukkan, menampilkan the good works yang Engkau sudah persiapkan sebelumnya. Bahkan Engkau rela menebus kami dengan harga yang sangat mahal. Supaya apa yang sudah Engkau taruh, the good works itu boleh nyata. Dan kemuliaan itu boleh menunjukkan orang kepada Bapa di surga. Kepada kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan meteraikan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.